Ya, Mas Flor, jawaban dari Mas Yoyo bahwa Mas Yoyo ini mempunyai sikap mengambil ujian itu sebagai pelukis karena dia yakin bahwa apa yang dia uni, dia lakoni sejahtera hidupnya dalam batinnya ketika tidak Mas Yoyo juga kita patut apresiasi bahwa dia bisa pameran semacam ini, pameran tunggal ini. Dia itu sebagian besar artinya ketika berbulan-bulan dia bisa melapak di Brebes, melapak di FKY, melapak di Solo, itu hasilnya dia punya karya kreatif, karya yang apresiatif yang bisa ditawarkan kepada masyarakat bahwa aku dia lukis bukan sketser atau gambar foto. Artinya dia punya jalan seni yang dia temui, dinyatakan ada hasilnya pada malam hari ini. Dia buktikan dan sebagai seorang pelukis itu yang ditanyakan adalah karya, bukan gagah-gagahnya. Dan Mas Yoyo pada malam hari ini sudah membuktikan bahwa dia seorang pelukis. Apalagi dihadiri para maestro ini, kemudian ada Mas Tomo, kemudian pelatih kawan-kawan itu Mas Koko, bahwa pada malam hari ini dengan sukacita kita menghadiri pameran yang digelar oleh Mas Yoyo yang bertajuk Hobi, yang berarti pergerakan kedepannya. Kenapa Mas saya tanya, kenapa Mas kok enggak dipamerkan yang sembarangan aja? Enggak, saya ingin menandai bahwa saya mempunyai jejak melukis. Jadi ketika dari 1988 itu yang tadi Mas Florian Bakong itu tadi, itu sempat kena banjir, sempat kena ini, akhirnya terselamatkan kemudian sampai detik ini. Dan terkini tahun 2022 ada karya Mas Yoyo semacam retrospeksi lah katakanlah ya, bahwa dia juga secara sederhana yang dikatakan oleh Mas Dibio, dia menghukumi apa yang dia lakukan, dia menghukumi apa yang dia pilih, dan itu menjadikan Mas Yoyo pada malam hari ini mudah-mudahan ke depannya setelah diberi masukan oleh Mas Dibio tadi tentang kemasan, tentang pasar, tentang harga dan yang lain-lain, itu menjadikan Mas Yoyo ke depannya bisa makmur, bisa merayakan jalan seninya dan membuahkan hasil seperti yang dilakukan oleh Mas Dibio dan Mas Prowo. Mungkin pada malam hari ini kalau masih ada pertanyaan yang lain Mas Artono untuk Mas Dibio, ada? Oh Mas. Dulu alhamdulillah malam hari ini saya bersyukur bahwa ruang yang seperti ini yang seringkali diidam-idamkan para pelukis, karena sebuah keniscayaan bahwa pameran tunggal ini adalah langkah melihat pintu gerbang yang tadi pada saat pembukaan Mas Dibio sudah membuka banyak. Ketika seorang pelukis melangkah, pasti di sekitarnya ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi justru pemikiran yang dibalik bahwa ketidaksukaan itu justru ada sesuatu yang ada di dalam diri sang pelukis yang sedang pameran itu. Ini yang saya tangkap malam hari ini. Mas Yoyo mendapatkan satu berkah bahwa pameran ini didampingi seorang pelukis yang sudah sekian puluh tahun berjalan, Mas Dibio. Ini satu keberkahan menurut saya, karena saya mengikuti pameran-pameran tunggal, bukan mengikuti, melihat pameran-pameran tunggal itu, bertemu dengan orang-orang yang dengan keikhlasan mendorong, mendukung, itu jarang. Tetapi
tidak mendorongnya itu, menurut saya termasuk apa yang disampaikan Mas Doyo itu justru menjadi sebuah tantangan. Karena kalau tidak ada hambatan, ada sesuatu yang kita belum mengetahui posisi kita ada di mana. Maka dua hal, yang pertama pada malam hari ini keberkahan bagi Mas Yoyo, kemudian berkah juga untuk semua yang ada di ruang ini, karena pasti langkah siapapun yang sedang berjalan akan menjadi semacam kompetisi pride gitu, ada kebanggaan kompetisi yang dilandasi kebesaran jiwa. Jadi ada satu spirit, semangat. Saya dengar tadi dari Mbak Ratna, sebentar lagi juga ada teman kita yang mau pameran tunggal, karena pameran tunggal ini menjadi stigma teman-teman yang dulu katanya pameran tunggal itu sangat sulit dan menakutkan, karena tertuju kepada seseorang yang sedang pameran. Bahasanya dulu itu dibantai, Mas Jojo, bahasanya dulu. Tapi sekarang tidak. Saya menangkap diskusi-diskusi 2000 kesini itu bukan pembantaian, tapi supporting. Jadi saling mengisi, saling support. Sekarang itu tidak ada istilah tak penting lah berkelahi, tapi bagaimana membangun jaringan, bagaimana sinergi dengan teman, bagaimana melangkah bersama. Kalau disebut sebuah keberuntungan, tadi Mas Jojo di atas tadi mengatakan sebenarnya bukan keberuntungan, tapi akumulasi dari langkah kita, seseorang itu akan mendapatkan. Jadi masalahnya cerita panjang tentang perjalanannya, mungkin itulah yang akumulasi malam hari ini. Mudah-mudahan saya berharap bisa menjadi pemicu berikutnya oleh Mas Yoyo, juga teman-teman yang ingin mendapatkan ruang yang istimewa, lebih istimewa lagi. Disitulah tugas seorang pelukis menghadirkan sesuatu yang baru, meskipun kata baru ini juga bisa diperdebatkan. Sing aneh, sing koyopo juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Ini saja, saya tidak menanyakan karena saya mengikuti perjalanan Mas Jojo sejak dahulu kala. Maksudnya juga saya sangat tahu persis, tapi saya justru bersyukur malam hari ini saya bisa sowan di ruang pameran ini. Jadi menurutku adalah sebuah kebersamaan, semangat, dan keberkahan. Mengadah, matur nuwun sudah. Terima kasih Mas Ano. Mas sering kita itu tidak menyadari bahwa kita itu sebagai pelukis itu sangat jauh. Saya itu bertahun-tahun terjadi proyek, hidup dalam tekanan, kerja lembur tiap hari, pulang lagi, kelihatan aja enak. Tapi sebenarnya itu benar-benar kita itu ditekan berkosa ya. Nah, dari sini kalau saya mau mundur, mau nggak semangat itu ingat-ingat zaman dulu. Kalau saya tuh kayak sering lembur sampai pagi. Untuk siapa ya? Untuk saya. Nah sekarang saya balik. Kalau saya sekarang bekerja melukis dengan seperti ini senang, itu kan sangat menyenangkan sekali. Bekerja untuk kita sendiri. Kita tidak perlu paksa-paksa, tidak perlu harus untuk seperti ini yang kita tidak mampu. Nah sekarang ini posisinya saya, kalau saya mau kedua itu ingat-ingat zaman itu. Wah ini memang dunia yang saya inginkan. Kenapa harus saya semangatnya dan satu lagi saya itu tetap semangat untuk berkarya itu ya berkumpulan dengan orang-orang yang punya spirit seperti itu akan kuat. Kalau kita mau berkarya baik, semangat belajar, tapi ketemunya orang yang malas-malasan, tidak mau belajar, hanya tertular juga. Nah, saya juga seperti itu. Demikian tadi apresiasi Mas Antono. Mas Yoyo juga punya apa yang dari dunia Mas Antono. Oh ya,
Sini aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan pertama saya tujukan ke Mas Dibio ya Mas. Jadi setelah mendengar cerita Mas Dibio tadi, dan saya juga sempat mengikuti Mas Dibio di media sosial ya. Saya pikir saya sangat emas ya tentang pelajaran dari Mas Dibio ini. Jadi saya melihat setiap orang kan ada masanya Mas, dan setiap masa ada orangnya. Saya pikir sosok Mas Dibio di saat itu tentu tidak akan sikap politik maupun sikap sosialnya akan berbeda jika diaplikasikan di saat yang sekarang. Jadi bagaimana menanggapi kondisi seni rupa yang saat ini yang tadi disampaikan dengan kondisi pasar seni rupa yang sudah seperti ini dengan kurator-kurator yang seperti ini, apakah bagaimana laku agar muncul Mas Dibio dengan pencapaian yang sama Mas? Itu yang pertama. Kedua, kalau saya mengamati kondisi pasar seni rupa di Indonesia kan boomingnya, kalau menurut saya itu tidak pernah mandiri secara Indonesia ya Mas. Jadi booming di Indonesia itu selalu atas dampak dari booming dari negara lain atau kondisi keuangan lain, seperti misalnya tadi sampaikan tentang likuiditas tadi ya Mas. Kemudian booming seni rupa Cina di 2005 sampai 2010. Apakah Mas Dibio yang sudah lama berada di dunia seni ini, apakah bisa melihat momen-momen sebentar lagi kapan sih waktunya akan ada booming lagi, dan bagaimana seorang seniman saat ini mempersiapkan ini? Nah, kemudian untuk Mas Yoyo, Mas, saya sangat senang sekali ketika bertemu dengan seniman Semarang yang sudah bergabung lama ya Mas, karena saya sebagai anak muda, literatur seni rupa di Semarang itu minim. Jadi saya sangat senang sekali ketika bertemu dengan senior dan mendengarkan cerita-cerita beliau ini selama di Semarang. Jadi pandangan Mas Yoyo tentang perkembangan seni rupa di Semarang itu seperti apa sih Mas? Sejak dulu waktu 1987 mulai belajar melukis sampai sekarang, perkembangannya menurut Mas Yoyo seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung aja dijawab Mas Dibio ya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang bagaimana memunculkan Mas Dibio yang lain di saat sekarang. Ini sebenarnya yang namanya pasar ambil, pasar sepi itu bagi kita sebagai kreator tidak ada, karena itu sebenarnya hanya istilah bagi pemain. Itu hanya istilah bagi pemain pasar. Jadi kita jangan sampai terpengaruh, kemudian berpengaruh kepada produktivitas, berpengaruh kepada intensitas, berpengaruh kepada semangat berkarya. Karena yang perlu dipahami bahwa tentang munculnya booming dan merosotnya booming ya, itu bukan semata dari Indonesia tapi juga dari negara yang lain. Perlu dicatat bahwa saya ini kan dan manajemen saya ini kolektor terbaik nomor 30 dunia. Dan dari beliau ini saya banyak mendengar, banyak mendapat masukan dan cerita bahwa sebenarnya utamanya di Asia Tenggara ini yang paling diharapkan menjadi pusat pasar seni lukis itu Indonesia, karena yang membuat Asia Tenggara laku itu sebenarnya kolektor dari sini, para pemilik modal dari sini. Maka kenapa karya-karya dari Cina, dari Korea, dari Thailand itu contohnya Indonesia? Karena pemberani. Jadi
orang-orang yang berani membeli dengan harga tinggi itu dari kita. Dan ketika permainan di sini itu terlalu kasar dan akhirnya membuat para pemimpin ini tadi tidak mau lagi melakukannya, maka akhirnya situasi itu ambruk karena tidak ada lagi tukang beli di sini. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi sebenarnya awal dari permainan dari sini sebenarnya untuk Asia Tenggara utamanya seperti itu. Makanya Mr. Kim Yong Soo pada sebelum pandemi kemarin itu punya keinginan untuk membuat galeri di Indonesia. Jadi galeri J itu galeri yang terbesar di Korea Selatan itu berupaya untuk bisa mendapat tanah di Indonesia, dan waktu itu hampir saja membuat di Bandung, tapi kebetulan perizinannya membuat beliau tidak mau lagi melanjutkan, sehingga itu merupakan kerugian kita bersama sebenarnya. Beliau sampai punya keinginan demikian karena itu tadi menganggap bahwa Indonesia adalah pasar potensial. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya pelukis kemarin sore yang di atas sampai miliaran sebenarnya yang mengopi juga kelompok mereka sendiri di situ. Itu sebenarnya itu permainan-permainan yang dilakukan di sini sebenarnya kemudian berdampak kepada Cina dan sebagainya. Maka mereka begitu intens untuk membawa karya-karya mereka di sini. Dan setelah permainan ini terbaca dan para pemimpin tidak lagi mau bermain, maka selesailah dan mereka tidak lagi berkeinginan untuk pameran di negeri itu. Jadi sebenarnya biaknya dari negara kita sendiri. Seandainya biak itu kemarin itu mereka mainnya sangat cantik, mainnya sangat manis dan tidak tebak pilih. Siapapun kreator yang ada di negeri ini mereka tawarkan kepada yang di luar sana dan dengan permainan yang sama, saya yakin pelukis Indonesia ambil sekali. Tapi karena itu tadi di sini terlihat orang sing muncul kemudian mafianya ada, apalagi udah bersangkutan dengan angka-angka seperti itu, Mas. Untuk jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Yang kedua Mas Yoyo. Mas Yoyo. Pertanyaannya perkembangan seni rupa Semarang. Ini saya cerita aja. Selama saya di situ yang dari 88 sampai sekarang. Perlu digarisbawahi Semarang itu adalah budaya realis. Ya, katanya sih karena banyak yang berada di sini ya, jadi banyak orang-orang yang awalnya adalah realis. Nah, waktu saya belajar dulu memang diajari realis dan kebanyakan Semarang itu realis. Ya. Nah, di sini ada sebuah keasikan, ada sebuah kebablasan ya. Kalau kebablasan sekarang kebablasan, ya mereka terus di situ, padahal sebenarnya itu tidak semua orang itu bisa kesana dengan sempurna, tidak. Ada potensi tertentu dari orang-orang yang sebenarnya dia lebih kuat bukan di realis, tapi dia tidak mau meninggalkan realis. Dia lemah di situ tapi tidak mau menggali di sisi yang lain. Akhirnya apa? Semarang itu berdebat di situ terus, tidak ada perkembangan. Saya pikir seperti itu. Beda dengan kalau di Jogja itu lebih beragam ya. Mungkin cara ada sekolah seni, jadi secara akademis diperkenalkan dengan bermacam-macam aliran. Kalau sini kan Semarang lebih banyak ke otodidak atau berburu pelukisan senior yang memang garisnya di situ. Jadi keberanian untuk mencari yang lain itu kayaknya susah, kurang berani, ya.
Dulu saya belajarnya mangga pisang jambu saya itu, tapi ada sesuatu yang dilupakan di situ. Mangga pisang jambu. Waktu saya pertama belajar itu ada belajar tentang komposisi. Misalnya kita menata salah, yang saya buat, pikiran saya itu bukan salah. Itu adalah menata komposisi ruang, mengisi sebuah kanvas, membuat objek supaya terlihat bagus, tapi tanpa terasa tertata. Nah itu yang saya pikirkan. Mungkin kalau yang lainnya berpikir belajar membuat pisang, belajar membuat jambu, ya itu tidak pikiran saya tidak itu. Kita belajar tentang komposisi kok, kita belajar tentang warna. Itu aja. Selanjutnya berdasar itu kita bebas memilih aliran yang kita suka, kita tentukan sendiri. Nah, pernah suatu ketika itu saya lihat Semarang itu banyak sekali ke Semarang yang ikut ke Surabaya, karena yang laku itu bebek dan terbo, besoknya ikut bebek dan terbo semua. Nah kayak gitu itu saya pikir sekarang udah ada ya, udah berani ke yang lain. Ada sekarang lebih bervariasi lagi, ada kelompok sketser, ada polcek, jadi lebih enak untuk dirasakan, lebih lebih fresh, lebih asik lah daripada yang dulu itu belajar realis, semua menuntut semua. Tidak semua orang itu nanti akan sukses di situ. Hanya beberapa orang toh. Sekarang buktinya di mana? Saya beli toko. Di mana beli toko yang tetap bertahan sekarang dan pelukis? Nah, cuma beberapa orang toh, dan mereka tidak mampu menggali di potensi yang lain. Nah, itulah bedanya gitu. Kita tidak mau mencari sesuatu yang baru. Oke, toko itu bagus-bagus saya akui, tapi tidak banyak yang bisa bertahan. Karena apa? Karena tetap di situ terus saya monoton. Kalau berbeda, kalau kita mencari sesuatu yang baru, menggali diri kita seperti apa, nanti akan ada dinamika tersendiri. Dan itu bagus untuk Semarang. Saya pikir Semarang saat ini lebih bagus dari dulu-dulu, tahun 80-an, 90 lebih beragam sekarang, lebih bagus sekarang. Kemudian kami jawab dari Mas Video tentang situasi masa seni rupa sekarang dunia. Kemudian Mas Yoyo telah menjawab perkembangan seni rupa dari tahun 88 hingga ini. Mungkin ada lagi Mas Ali Suryo. Mas. Terima kasih Mas Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali Mas Yoyo. Terus terang saya mengenal Mas Yoyo itu tentang sederhana yang tidak sederhana. Karena di situ terjadi energi yang luar biasa. Karena mungkin saja saya tidak agresif Mas Yoyo dalam mengembangkan karya-karya itu. Energinya luar biasa. Di sini mungkin perlu ditanyakan Mas Yoyo kaitannya dengan sederhana yang tidak sederhana itu. Artinya bahwa memang dia apa yang ini dan Mas Tigio tentang personality itu memang perlu di sini. Artinya gue salah dianggap bahwa yang diomong di sini ngelelek boleh ini. Yang pertama. Yang kedua Mas Tigio ini terkait terus terang tentang salah satu kelemahan dari teman-teman itu yang saya tangkap ya, kalau proses itu saya sudah ngikuti terus ya dengan Mas Tigio dan Mas Wawon itu terutama mengenai packaging itu salah satu dari manajemen karya, manajemen apa yang jadikan kita itu tidak hanya marketing tapi manajemen karya itu sendiri itu tentang packaging. Ini terus terang kita masih lemah kaitannya dengan itu. Karena mungkin bagi saya karya itu adalah artinya kita merawat seperti anak kita sendiri. Artinya
pengepakan packaging sampai ke orang tua asuh nantinya itu harus rawan. Nah, ini kita mohon dari Mas Dibyo untuk bisa sedikit memberikan pemahaman kepada kami atau saya pribadi terutama tentang itu. Saya rasa demikian. Tentang packaging, panjenengan ketua kolom saya di sini ya. Kebetulan karya-karya mayoritas teman kolom saya itu dari kertas dan cat air. Dari pengalaman saya melihat pameran mereka, banyak sekali yang belum paham bagaimana cara mengemas lukisan dengan cat air. Karena memang sampai hari ini belum ada informasi bagaimana sih supaya karya cat air yang dari kertas ini tadi bisa bertahan dan syukur-syukur Allah. Kesalahan di sini utamanya, umumnya hampir semua itu ketika ini sudah selesai, kemudian difigura dengan cara lama. Di belakang ada triplek, kemudian lukisan, pasparto, kaca, mayoritas demikian. Ini cara mengemas air yang sama. Aku baru mengerti itu setelah bisa menyeberang samudra. Dan saya belajar dari koleksi Mr. Kim Jong-soo, yang mana itu koleksinya adalah pelukis-pelukis kelas dunia, Picasso, Michael Basquiat ada 6 biji, termasuk juga Miro, juga Jackson Pollock, beliau punya seperti itu. Ternyata cara mengemas yang benar. Ketika lukisan yang terbuat dari kertas dan cat air, maka di dalam pengemasannya ini harus ada ruang di belakang. Ketika ini nempel di triplek, seperti kebanyakan yang terjadi selama ini, dalam waktu tertentu ini akan bisa minimal kuning, dan ini gampang kertas apa ya, pelapor seperti ini. Makanya untuk mengemasnya begini, ini karya. Kemudian kalau di sini triplek, maka sebelumnya harus dikasih sepan tipis. Karya digantung, menggantung. Menggantung. Baru kemudian dikasih kaca atau apa namanya, fiber ya, apa namanya yang akrilik ya, akrilik seperti itu. Itu kemasan yang benar. Jadi banyak sekali teman-teman yang belum tahu soal hal ini, sehingga setiap aku karyanya bagus tapi belum memahami cara mengemas. Jadi triplek kebanyakan lukisan dikasih pasparto memang rapi, tapi lambat laun rusak. Kolektor internasional ketika melihat karya demikian sungguh bagus, tidak akan mungkin ada mengambil. Kalau tak mengambil biasanya suruh melepas lukisannya diambil. Seperti itu. Karena bagi kolektor internasional, ini pemahaman sang kreator terhadap cara mengemas karyanya ini menjadi pencarian tersendiri. Karena bagi mereka barang orisinal dari sang kreator ini sangat penting dipertahankan. Jadi ketika beliau mengambil karya dengan kemasan yang seperti teman-teman kebanyakan dilakukan, maka ini sangat riskan kalau beliau akan menyimpan dengan waktu lama. Seperti itu. Kemudian mengapa saya begitu peduli terhadap
karena aku belajar dari itu ketika jalan. Lah iya, ciki makanan apa sih? Ciki itu regane ora iso. Ya ampun kemasane apike. Dan ini bisa mengangkat harga ciki. Seandainya ciki itu disuguhkan di piring dengan ketika diberikan dengan kemasan itu beda. Kacang yang dihidangkan diiringi dengan kemudian ada kacang garuda itu, orang lainnya pasti di sini. Karena nyangking pun sangat pantas. Belajar dari situ akhirnya dari Pak lukisan timur. Ini yang menghidupkan aku, menghidupi kesenian. Ya Allah, ketika ada kolektor beli lukisan yang ingin dibanggakan, karena ini sangat pantas, gitu loh, dengan harga yang pantas. Kebanyakan teman-teman kita ini hanya bisa memberi harga bagus, tetapi tidak bisa meyakinkan bahwa yang ditawarkan barang bagus. Ini kelemahan teman-teman kita di dalam soal packing ini tadi, yang salah satunya menjadi bagian dari pemasaran. Saya punya kolektor di Bogor yang juga sahabatnya Mas Lowon, juga sahabat saya dan sahabat juga semuanya perempuan. Ketika aku kirim lukisan itu, packing saya itu di Bigora coba. Packing saya itu sampai di Bigora disebut sendiri. Padahal itu packing luar yang untuk kirim lukisan ke sana, bukan packing dalam yang untuk menyimpan karya itu. Karena aku memang selalu berusaha perfeksionis dan bagaimana karya itu pantas. Jadi Mas Debio kayak ergo sampai ini tampilannya, packingnya, medianya, kok pantas Mas kira seperti itu. Jadi itu jadi pemikiran saya. Makanya kenapa ya aku untuk punya istri tadi. Ketika aku belanja media, sensitif dia. Media yang terbaik yang mana Mas? Yang Mas Aan. Jadi istriku menekankan kepada saya, jangan pakai boros untuk lukisan. Itu. Ketika kita memberi yang terbaik untuk apa yang kita perbuat, maka seperti apa yang dikatakan tadi bahwa apa yang kita perbuat itu ada gaibnya, ada rohnya setiap operasi. Maka tanpa kita harus promosi yang luar biasa, kan menemukan sendiri, ditemukan kepada orang yang benar, ditemukan kepada orang yang benar. Yang itu semua seakan-akan koyak ujuk-ujuk, seakan-akan koyak kebetulan. Tapi sebenarnya itu semua bukan kebetulan. Seperti yang disampaikan Mas Hertono tadi, bahwa itu ada rentetan akumulasi dari sekian permasalahan yang menuju ke arah kebaikan dan apa yang kita pilih itu tadi. Seperti itu. Maka kepada Mas Yaya dan Pak Jenengan sekalian, pendamping itu sangat penting. Aku yang kalau bojoku itu ya rendah aku, mungkin aku menjadi korban seperti teman-teman yang lain. Karena pada tahun 2002 ada seorang kolektor membawa uang 3,5 miliar tas ke rumah saya. Mas, tolong uang ini diterima, aku dikirim 100 lukisan. Apa jawaban saya? Aku ditarik ke dalam. Mas, kok tolong? Loh, aku yang terima uang ini. Dia bilang ke saya, aku ke orang foto duit, Mas. Aku butuh duit tapi orang foto duit. Yang kok tompo, kowe bunuh diri. Kok bisa bunuh? Aku tahu bagaimana Mas Ibu berkata. Waktu ora iso di atur
Kadang-kadang sehari bisa 2 lukisan, tapi kadang-kadang timbang minggu 1 aja tidak lahir. Kalau itu kamu tolak, ya, aku yakin dalam waktu paling lama 3 tahun untuk mendapat uang segitu tidak harus 100 lukisan, Mas. Itu istri saya. Itu. Makanya kenapa? Saayu-ayu nih uang naksir saya yang merasa menghargai. Jadi memang Facebook bertolakan ya. Iya betul. Jangan harap. Jadi kepada istrinya Mas Yoyo, belajarlah pada istri saya. Bagaimana kebahagiaan seorang wanita mempunyai seorang kreator seperti aku yang nakal luar biasa. Betul. Aku tuh setiap perempuan baru istriku tahu, karena dia ngerti dekatanku dengan yang bersangkutan ini bakal jadi karyawan. Ketika pada saatnya selesai, aku akan tinggalkan dia. Dan kalau gelisah dengan perempuan, maka aku mencari perempuan baru lagi. Dan perempuan-perempuan yang menginspirasi karya saya semua dekat dengan istriku. Istriku tahu. Dan terus terang saja, sejak kepergian dia karena dia menikah, ya, hari ini aku belum tertarik untuk dan belum bisa mendapatkan penggantinya. Terus terang. Jadi kepada istrinya Mas Yoyo, mohon dipahami, seandainya suatu saat ya Mas Yoyo jadi objek dari pemandangan, kemudian ingin menulis objek perempuan, dan Mas Yoyo dekat dengan perempuan di luar pacunya, jangan terbesar cemburu. Itu ada kreativitas, tetapi dengan catatan, benar nggak kedekatan itu untuk kreativitas? Itu. Saya itu mulai dari Kriswandani, ke Eva, ke siapa yang namanya Fani, kemudian ke Sari, kemudian lagi terakhir Kia. Itu semua melahirkan karya-karya yang kemudian saya pamerkan. Tetapi ketika pameran sudah berlangsung, aku bisa tiba-tiba meninggalkan dan tidak butuh yang bersangkutan. Karena aku tidak mau karya berikutnya rasanya masih tentang Eva, karyanya masih tentang Fani dan sebagainya. Wah. Bisa juga teman yang lain mengatakan akal-akalan. Tapi inilah yang membedakan masjid dengan pelukis lain. Ketika masjid melukis perempuan, masjid tidak butuh yang bersangkutan duduk dan aku pindah ke kanvas saya. Aku butuh kedekatan dengan yang bersangkutan, sehingga kedekatanku, rasaku, kerinduanku dan sebagainya yang bersangkutan ini mewarnai rasa dalam warna dalam garis seperti ini. Maka ada salah satu orang tua yang ketika anaknya saya kembalikan, Mas, anakku sudah kamu bawa kemana-mana. Bagaimana salah satu Anda? Tak jawab. Tolong yang bersangkutan ditanya sudah saya apakan. Jadi karena konsep maksud saya, konsep kedekatan saya untuk karya, profesional untuk karya, maka setelah aku tidak lagi terinspirasi oleh bersangkutan, maka aku kembalikan dengan baik-baik. Hubunganku dengan keluarga sangat baik. Bahkan orang tuanya itu juga baik, karena kebanyakan orang wanita yang inspirasi saya itu muridnya istri saya. Seperti itu. Jadi selama kita melakukan sesuatu untuk pilihan kita dan dengan niat baik kita, bagaimanapun suara kiri kanan jangan dihindahkan. Gitu.
harus profesional dalam hal ini. Dan wanita-wanita yang dekat dengan saya, mayoritas kemudian mereka menjadi orang-orang yang sukses juga. Eva menjadi direktur yang menentukan lolos tidaknya orang yang kredit di Bank BNI. Sari menjadi manajer pemasarannya Vokaris Bank. Ya, kemudian lagi Fani sekarang sudah punya kafe sendiri yang dulu hanya menjadi tenaga pemasarannya itu sendiri seperti itu. Dan aku bangga sekali dengan kenyataan bahwa ternyata orang-orang yang terpilih ini akan wanita sebaliknya. Aku bangga sekali. Jadi makanya ya yang sekali lagi saya seperti itu. Dan mereka wajib kita masukkan di dalam catatan biografi kita. Karena si B, si C ini bagian dari proses saya menciptakan kesejarahan diri sendiri. Seperti itu. Saya rasa demikian yang ditanyakan itu apa sudah mewakili? Oke, masuk. Terima kasih. Masuk Pak Eko. Saya tentang pameran saya, dan ini saya sebenarnya cuma bercerita perjalanan saya ini. Dan saya sangat-sangat bersyukur ketemu dengan Mas Dido. Ya inilah, ini jalan. Kalau orang berniat baik pasti ketemunya baik. Saya ketemu dengan Mas Dido itu kebetulan. Akhirnya Mas Dido mensupport saya, menginspirasi saya. Dan kali ini saya baru sadar tentang kemasan ya. Pada kalau dulu bukan terlalu saya perhatikan. Yang penting saya belajar berkarya. Ternyata kemasan itu mempunyai nilai yang lebih. Nah saya terus sekali ya. Nah intinya gini, kalau kita berbuat tulus, ikhlas menjalani apa yang kita kerjakan, nanti akan ketemu orang-orang baik. Akan kebaikan kita itu akan terbalas. Kalau ya saya ketemu dengan Mas Didio, ketemu dengan Lima Lupa, nah itu ini sesuatu yang mungkin kayaknya kebetulan tapi mungkin tidak. Nah tentang menjaga spirit itu sebenarnya sama. Saya akan selalu suka dengan orang-orang yang bersemangat supaya saya tetap bersemangat. Mas Didio ini sangat menginspirasi saya karena dari semangatnya, ya dari karya-karya beliau, image-nya dia untuk menghasilkan karya itu sesuatu yang gila, bisa dicoba yang gila. Dengan cara yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, saya sangat salut pada Mas Didio. Ya bisa memasarkan dan ide-idenya itu gila. Nah ini yang lebih lagi saya salut sama Mas Didio itu dengan posisi Mas Didio yang sudah di atas angin, dia mau turun ke bawah itu. Nah dan tetap merakyat, mau bergaul dengan kita tidak sok hebat. Dan nah itu yang mungkin membuat saya sangat berbangga dengan Mas Didio. Dan banyak orang yang pintar melukis, tetapi dia punya keangkuhan yang sangat ya, bila dirinya terlalu tinggi sampai merendahkan orang lain. Bagi saya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada harganya bagi saya orang yang pintar tapi tidak punya sikap yang baik. Kalau Mas Didio ini, saya pikir dia kemampuan spiritnya bagus, tapi juga bertemannya bagus, dia peduli pada orang lain, itu justru itu yang sebenarnya perlu kita contoh.
rumah saya juga perasaan di situ ya. Sebenarnya saya sendiri ya, karena mereka juga sebenarnya tinggi. Nah itu yang menginspirasi saya. Nah, saya jaga itu supaya spiritnya bagus, berarti saya bisa masuk ke situ. Tapi kalau saya berkumpul dengan orang yang hanya cuma ngomong tapi nggak ada karyanya, hanya cuma kritik tapi dia sendiri karyanya tidak ada, itu kita males. Itu cuma omong kosong, cuma saya paling ya imbas baliknya saya jadi males. Terima kasih Mas Wilio dan Mas Yoyo. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, monggo. Satu ada mas. Iya. Masuk TV. Saya dari Semarang, dari Semarang ini kebetulan main berkunjung ke berbagai pakaian di sini. Selamat untuk Mas Yoyo dari Allah di selamat atas pertanyaannya. Saya sangat mengapresiasi dan saya ingin bertanya sedikit hal kepada Mas Tejo. Ini tentang mungkin runtutan karir seni Mas Tejo kan udah dari tahun baru ya, era Orde Baru. Yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana mengambil sikap adaptif tentang apa ya, perkembangan visual dari era ke era, dari zaman ke zaman. Sementara setiap tahun itu tren warna, tren visual selalu berkembang. Lalu tetap adaptif itu perilaku yang harus ditentukan atau sikap yang harus diambil secara behavior dan berbeda itu seperti apa. Soalnya saya jujur saya sih belum lama ya berkarir seni, mungkin baru 10 tahun atau 15 tahun. Cuman di saat ini saya merasakan kayak ada apa ya, baru visual baru setelah pandemi itu. Jadi ada sesuatu yang muncul dari secara visual itu sama sekali tidak terpikirkan gitu. Kayak karya-karya kayak Mukla itu kan anak-anak zaman now gitu. Dan kita sebagai saya generasi di masa peralihan ini sebenarnya saya kebingungan. Saya mau ikut yang orang lama dengan ideologi yang lama, apa mau ikut ke yang orang kekinian, yang generasi Z ini yang mereka main pakai NFT, main pakai apa kripto dan lain-lain ini. Nah itu sikapnya mungkin bisa dijelaskan untuk adaptif dengan perkembangan. Yang paling penting kita ini tidak gegap di dalam seni rupa ini, karena terus terang saja dengan gelisahnya orang-orang Barat sehingga memunculkan kontemporer sebenarnya berawal dari sikap bahwa isme yang ada sebelumnya tidak mampu mewakili kemerdekaan yang mereka inginkan, sehingga ketika mereka berkarya tidak butuh disebut isme. Kemudian lahirlah kontemporer itu. Dan yang berjalan bahwa setiap kreator itu terlahir pada zamannya. Jadi seperti saya misalnya, itu kan terlahir pada zaman yang di Global Bekas, yang dibimbing oleh senior saya yang demikian. Ya ini bagian saya, zaman saya. Ini harus aku tetap gegap, tidak perlu gagap dengan lahirnya yang teknologi dan lain sebagainya. Tetapi aku tidak boleh menutup mata juga bahwa aku harus ada kebaruan tentang Mas Wilio, kekiniannya Mas Wilio, bukan kekiniannya anak-anak pada zaman kekinian saat ini. Karena sebenarnya kekinian itu ada sejak dulu. Kekinian nenek moyang kita, zaman ayah kita, dirinya sekarang itu. Jadi kita harus bertahan pada jangka pada zaman kita terlahirkan dan belajar. Ya itu, jadi karena Mas Wilio itu yang mengajar itu ketika aku memulai itu pada style karya yang demikian tetap aku pegang, tetapi aku tidak boleh jalan di tempat seperti itu.
Dan ternyata dengan cara saya yang sampai saat ini pun masih sulit, masih banyak teman-teman yang sulit menerima sikap saya. Ternyata ketika di luar Indonesia karya saya sangat bisa diterima, karena dari karya-karya saya setiap foto dikirim ke galeri-galeri besar beberapa negara berkali semua. Cuma kebetulan saja terkendala oleh pandemi sehingga semua belum bisa dieksekusi seperti itu. Dan dari keyakinan saya tentang apa yang saya lakukan, karena saya sadar bahwa kita sebagai kreator, kita sebagai pelukis itu yang kita tawarkan keakuan. Dan aku masih percaya pada rasa. Yang anak-anak milenial sekarang rasa itu tidak penting. Ya biarkan saja, ini zaman mereka. Kita jangan sakit hati. Kita tetap berjalan pada rel kita, karena apa yang kita lakukan tetap saja ada penggemarnya. Penggemar yang bisa menerima satu gelombang dengan karya-karya yang hadir pada zaman saya. Nah, itu kemudian makanya kenapa saya itu menjadi pelukis kedua di luar Korea Selatan yang dibuatkan studio dan galeri di Pulau Jeju. Dan yang membuatkan saya adalah Mr. Kim Jong-so yang mempunyai Puji Galeri itu tadi. Dan Puji Galeri ini di setiap negara ada. Makanya waktu itu mau bikin di Bandung, kemudian tidak jadi karena jatuh bebasnya itu tadi ke perizinan itu tadi. Jadi kepada teman-teman, nanti siapa tahu di antara panjenengan ingin ke Korea dan saya pas ada di sana, kabari saja saya. Pesawatnya sampai sana jam berapa, nanti akan dijemput oleh manajemen saya ke studio saya di sana. Saya sangat senang. Jadi kalau aku yang pecah besok dari Pacitan aja mampu, aku yakin panjenengan yang mempunyai ilmu lebih dari saya akan lebih mampu untuk salah ya. Jadi kalau misalnya ingin tahu perkembangan, ya kita harus keluar. Karena kenyataannya cara menghargai di sini dan cara menghargai di sana berbeda. Kalau menghargai di sini karena pemikiran tentang investasi, kalau di sana itu yang berbeda. Sehingga mereka mengoleksi karena standar kepercayaan dan seni bagi mereka berubah beda sekali dengan seni. Jadi di antara panjenengan nanti saya harap ada yang berani melakukan. Saya ke Korea, dokter Korea bukan karena saya bisa bahasa Korea tidak, bahkan bahasa Inggris pun saya bukan, tapi karena apa yang diperbuat ini bahasanya universal. Lukisan itu bisa dibaca, bisa terdialog oleh orang dari negara manapun. Itu. Makanya saya bisa kerjasama dengan Pak Uda sampai hari ini. Saya rasa demikian. Semoga semangat saya menular kepada teman-teman, utamanya yang masih ada lagi. Soalnya Mas ini kalau masih ada lagi kita layani kata Mas. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Oke. Terima kasih Mas Divyo pada malam hari ini sudah berbagi tentang bahkan dalam tanda petik Mas Divyo malam ini membongkar dapurnya supaya teman-teman Semarang ini bisa bukan mencontoh ya, bisa mengambil inspirasi yang beliau lakukan selama ini, sehingga beliau bisa berhasil di Pulau Jeju mempunyai studio yang dibuatkan oleh orang Korea. Itu salah satu yang menjadi ide kita. Kalau boleh saya saringkan, tadi Mas Anton juga bilang bahwa pada sebuah pameran itu tak hanya perlu memajang karya, tetapi perlu adanya transaksi kultural. Dalam hal ini seperti inilah, bahwa kita jangan khawatir kalau ada diskusi tentang pameran kita dihakimi kayak zaman dulu yang masih ada.
dihakimi. Tetapi sekarang zaman keterbukaan, jadi kita bisa saling asik, kemudian untuk mengembangkan apa yang kita punya. Tadi kalau boleh saya sampaikan bahwa Mas Dibio bilang bahwa selain kita bisa berkarya atau kerja kreatif, juga bisa kerja cerdas, mandiri secara pasar, tidak tergantung kurator, tidak tergantung pasar, tetapi kita bisa membuat pasar dalam arti akhirnya tidak, kita berkarya tidak pernah khawatir tidak laku, tidak ada karya yang basi, begitu kata Mas juga ya. Jadi kalau pengen tahu lebih banyak tentang Mas Dibio bisa mengulik dari bukunya Mas Dibio Tulis Perasaan karya Henry Nur Cahyo. Di situ komplit apa yang dikatakan Mas Dibio tadi ya, bahwa proses kreatif beliau sampai beliau menjadi yang sekarang ini. Artinya bahwa Mas Dibio juga berdarah-darah tapi memperjuangkan pilihannya. Kemudian Mas Yoyo pada malam hari ini juga telah memberikan proses kreatifnya, menerangkan proses kreatifnya sehingga beliau bisa pameran tunggal setelah 20 tahun ya. Artinya itu adalah mengunjungi pilihannya bahwa bisa pada malam hari ini pameran tunggal. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik kawan-kawan semua yang saat ini belum pameran tunggal. Kalau Mas Hartono, Mas Koko mungkin berkali-kali pameran tunggal, tetapi kepada yang lain ini harapan kita menjadikan semangat kehadiran Mas Dibio malam ini inspirasi kita. Akhirnya saya selaku moderator mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mengutip sebuah ujaran, tak ada pesta tanpa akhir, tak ada diskusi tanpa berhenti. Pada malam hari ini kita sudahi diskusi ini. Nanti kalau kita mau ngobrol lebih santai lagi bisa di luar acara formal ini. Terima kasih sekali lagi Mas Dibio. Terima kasih kepada kelompok 52 yang telah menyediakan waktu untuk diskusi ini. Kemudian kepada Mas Yoyo selamat berpameran. Mudah-mudahan apa yang menjadi rentak di hatinya bisa menjadi kenyataan dengan doa-doa kita semua. Terima kasih. Waktu dan tempat kami serahkan kembali kepada Mbak Dita. Sekali lagi Mas Dibio dan Mas Yoyo. Aplaus sekali lagi. Terima kasih ya Mas Mis atas memoderatori perbincangan kita pada malam hari ini ya. Tadi teman-teman sudah diskus bareng Mas Yoyo dan juga Mas Dibio. Nah, semoga ilmunya bermanfaat untuk kelancaran karir teman-teman semuanya. Tapi tidak gimana ya, supaya agak lebih cair, aku mau pantun lagi. Pantun, cakep. Aku cakep, makasih. Oke, kalau ada sumur di ladang, Cakep. saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya revisi lagi. Oke, nah satu lagi ya. Bananas berceri, di jam bergula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Tapi sebelum itu, jangan pada pulang dulu. Hadirin, kita adakan sesi foto bersama ya. Depan sini. Nah, dari sana. Oke, Maju ke depan aja. Hadirin bisa untuk menuju ke depan untuk foto bersama. Ini dia.
Oh ya ampun. Sudah lama loh aku pengen kenal. Pengen ketemu. Matur nuwun.